kita ini hamba Allah. Orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus, ya tanggung jawabnya kita perlu ingat. Hiduplah sebagai hamba Allah. Karena banyak orang yang ngomong kemerdekaan, bicara kemerdekaan tapi tidak hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba setan. Hidupnya sembarang, kurang ajar. Jadi waktu kita menjadi hamba dosa, dosa yang pimpin kita, saudara, tidak ada kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya kebenaran tidak ada dalam dirimu sama sekali, tidak ada. Buat hal-hal yang tidak benar, mau melawan orang tua, ya toh, mau mencuri, mau mabok, mau apa lagi, semua kita lakukan, saudara. Itu kita jadi hamba dosa, saudara. Satu Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, saudara, tentang kemerdekaan dan tanggung jawab. Itu tema kita ya di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus kita dedikasikan bulan ini untuk bicara tentang kemerdekaan dan juga tanggung jawab. Minggu yang lalu tanggal 16 Agustus 2024 kita buat satu kegiatan, tapi karena waktu yang sangat mepet maka paket tidak bisa berkhotbah terlalu panjang, cuma menyampaikan pesan singkat saja kepada saudara-saudara yang hadir minggu yang lalu. Ya, ada 2 pesan penting sebagai bentuk tanggung jawab kita, saudara, sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Saudara, kita tidak mungkin bisa merdeka ya dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin. Ya, merdeka itu artinya bebas. Merdeka itu artinya tidak terikat, terlepas, saudara. Tapi bebas yang dimaksud di sini bukan bebas tanpa batas, ya. Bebas mesti ada dalam batasan firman Allah. Tapi bebas yang dimaksud di sini atau tidak terikat ini berurusan dengan dosa. Kita tidak terikat lagi dengan dosa-dosa tertentu yang membelenggu kita, atau kita tidak terikat lagi dengan perbuatan-perbuatan daging. Kristus telah memerdekakan kita, saudara. Dan minggu yang lalu kita sudah bahas tentang hal itu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Minggu yang lalu bicara tentang kemerdekaan, saudara, dan kalau bicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, ya itu ada pengorbanan dari para pahlawan, darah tercurah, bahkan sampai mati demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan minggu yang lalu kita lebih menyoroti kepada kemerdekaan Kristen. Ya, dalam kemerdekaan Kristen, saudara, tentu saudara ada pengorbanan yang dilakukan juga untuk bisa mengalami kemerdekaan yang sejati. Minggu yang lalu kita bilang bahwa untuk bisa mengalami kemerdekaan, ya ada pengorbanan. Ya, atau para pahlawan berkorban, ya saudara, darah dicurahkan sampai mati ya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau bicara tentang kemerdekaan Kristen, saudara juga berkaitan dengan pengorbanan, tapi pengorbanan di sini tertuju kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mati bagi kita, saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib dan menebus setiap kita. Kita nih orang-orang yang sebenarnya layaknya dihukum, saudara, ya. Layaknya dihukum, layaknya dibinasakan karena dosa asal itu. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua kita orang berdosa karena Adam dan Hawa perwakilan kita, saudara. Kita semua berdosa dan layak dihukum, layak dibinasakan, saudara. Karena Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya Dia menyelamatkan saya dan saudara. Itu kita sudah bahas minggu yang lalu. Lalu tanggung jawabnya apa? Saya ingatkan saja di Galatia pasal yang kelima ayat 1 itu tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya, tentu kemerdekaan secara Kristen adalah berdiri teguh. Ada 2 hal yang dibahas. Minggu yang lalu adalah yang pertama berdiri teguh. Kalau sudah dimerdekakan oleh Kristus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini berkaitan dengan orang-orang pada waktu itu, saudara, yang berpikir bahwa keselamatan karena anugerah saja tidak cukup, harus tambah perbuatan baik. Dalam hal ini sunat, begitu. Sunat itu kan
merupakan bagian dari hukum Taurat, saudara-saudara, dan mereka pikir kalau kita lakukan hal ini selamat, kira-kira begitu. Makanya Paulus dengan keras, kalau saudara baca ini, Paulus dengan keras menyampaikan ya bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan seseorang itu Yesus. Iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan kamu, kira-kira begitu. Bukan karena melakukan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Oleh karena itu kamu yang sudah dimerdekakan oleh Kristus berdiri teguh pada pemahaman yang benar itu. Kita boleh gaul di youth, silahkan gaul, tapi punya pemahaman yang benar dan berdiri teguh pada pemahaman yang benar. Karena ini sejaman media sosial dan pengajaran terlalu banyak. Mau yang lurus, mau yang bengkok, saudara tinggal klik, ada semua. Nah kalau kita tidak belajar, repot saudara. Mesti belajar. Itu yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua adalah kalau tidak salah, saling mengasihi. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 di situ ya. Galatia pasal yang kelima ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini yang tadi saya bilang, bebas itu ada batasan. Kebebasan itu ada batasan, bukan kebebasan yang kebablasan, bukan. Kebebasan dalam batasan firman Allah. Amin, saudara-saudara. Pakai pakaian silakan, Anda yang beli pakaian, bebas beli pakaian. Tapi tolong lihat-lihat juga, bukan yang bebas sampai yang minta maaf kayak mau telanjang. Jangan, pakai pakaian itu sopan, itu contoh. Kebebasan jangan kebablasan. Kebebasan ada batasan. Batasannya apa ya? Batasan dalam firman Allah. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berdandan ini dan itu. Lihat seturut firman. Dari tadi kita nyanyi, toh lagu terhubung. Dia punya ending, itu kan saya paling suka. Firman-Mu itulah dasar hidupku, itu benar. Kalau sedikit improv Yosua Abraham, firman-Mu itulah dasar hidupku. Itu Yosua Abraham. Ya, paket bisa semuanya. Jadi begitu saudara, firman harus jadi dasar kehidupan kita, tidak bisa tidak. Ya. Nah hari ini saudara kita melanjutkan seri yang kedua, kita masih bicara soal kemerdekaan dan tanggung jawab saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 ini saudara, tentu bagian ini adalah surat yang ditulis oleh Petrus saudara ya, yang ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil. Kita bisa lihat dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi surat ini ditujukan bukan kepada orang sembarang, tapi ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang tersebar ya waktu itu di bagian utara Asia Kecil. Ya tentu maksud utama dari surat ini saudara-saudara untuk menguatkan iman ya orang-orang yang ada di sana saudara-saudara untuk tetap kuat dalam Tuhan karena mereka ada dalam tekanan, mereka ada dalam penganiayaan ya tentu karena percaya kepada Kristus. Saudara diberkati oleh Tuhan karena kehidupan Kristen tidak mungkin tanpa tantangan. Kehidupan Kristen tidak mungkin tanpa penganiayaan, tidak mungkin tanpa apalagi olokan dan lain sebagainya. Itu sering kita dengar. Amin, saudara. Kita memilih untuk datang ibadah youth saja. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang tidak satu frekuensi dengan kita akan bilang, sok-sok, lebe-lebe, kayak mau naik di surga hidup-hidup, ini dan itu. Seringkali kita dengar kalimat-kalimat seperti itu, saudara. Kata-kata seperti itu, tapi tidak usah takut. Anda datang di tempat yang benar, saudara. Itu biasa. Bukankah orang Kristen memang harus sangkal diri dan pikul salib? Amin. Jadi ikut Tuhan itu tidak gampang. Kalau sampai ada ajaran-ajaran di luar sana yang bilang begini, ikut Tuhan tuh enak loh, terlalu enak. Hidup tanpa masalah, bohong. Sesat itu, tidak sesuai Alkitab. Sama bilang enak. Semakin saudara bilang saya cinta Yesus, saya mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Itu tekanan itu yang datang dari sana, sarang Anda tuh berat saudara. Tapi jangan takut saudara ya, tetap di dalam Tuhan dan percayalah Tuhan pasti kuatkan kita. Amin. Karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah mari kita perhatikan saudara, di ayat 16 tadi
1 Petrus pasal 2 ayat 16, ya, di situ ada kata hiduplah sebagai hamba Allah. Saya baca sekali lagi. Hiduplah sebagai orang merdeka, ini bahas tentang kemerdekaan, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Setelah bicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya, masuk di ayat berikut kalimat berikut dikatakan tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalimat hiduplah sebagai hamba Allah di sini, saudara, ini bicara tentang tanggung jawab kita. Amin kok. Ini bicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Nanti kita akan melihat saudara ya di sini sikap hidup seperti apa yang harus ditunjukkan sebagai seorang hamba Allah atau seorang hamba Tuhan. Kita bahas pelan-pelan. Kata hamba saudara dalam bagian ini 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dan juga kata hamba di beberapa bagian yang lain selalu menggunakan kata Yunani doulos saudara ya, yang berarti budak atau pelayan saudara. Dan saya sudah sering bilang kepada saudara-saudara bahwa kalau bicara tentang hamba ya, hamba pada zaman itu kalau dia sudah dibeli oleh tuannya di pasar, karena waktu itu ya hamba pada waktu itu, adik-adik diberkati oleh Tuhan, tidak ada harga begitu. Pada manusia, tapi seperti tidak ada harga. Itu hamba tuh kayak barang. Sama kayak barang, sama kayak meja, sama kayak kursi. Hanya saja dia itu beromong, dia itu bicara. Pada waktu itu hamba sangat apa ya, hamba tuh sangat terhina sekali. Begitu. Hamba tuh sama kayak barang, padahal itu manusia tuh, saudara-saudara. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terhina begitu pada waktu itu saudara. Si tuan kalau mau beli, si tuan kalau sudah beli dia di pasar, sudah seutuhnya menjadi milik tuannya. Dia pun tuan mau tampeleng kok, dia pun tuan mau cekek kok, mau suruh naik di lantai 5 lompat turun kok terserah. Pokoknya harus ikut. Kalau sakit, dia pun tuan bisa ganti dengan hamba yang lain, tinggal beli saya di pasar kalau ada uang. Pada zaman itu. Dianggap budak betul-betul saudara diberkati oleh Tuhan. Nah saya hanya mau mengantar kita untuk memahami bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini hamba Tuhan saudara. Kenapa kita hamba Allah? Kenapa kita ini hamba Tuhan? Karena dia sudah menyelamatkan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hamba kegelapan. Kita hamba Allah saudara. Kita ada di dalam terangnya yang ajaib. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah kita perlu tahu bahwa kita ini hamba Allah. Orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus, ya tanggung jawabnya kita perlu ingat. Hiduplah sebagai hamba Allah. Karena banyak orang yang ngomong kemerdekaan, bicara kemerdekaan tapi tidak hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba setan. Hidupnya sembarang, kurang ajar. Nah itu berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan setan. Nah perlu diperhatikan saudara bahwa kalau bicara tentang hamba Allah atau hamba Tuhan, ini tidak hanya tertuju kepada orang-orang tertentu. Jangan kita bicara tentang hamba Tuhan, bicara hamba Allah, langsung saudara bilang, ya hanya paket sah. Paket kan hamba Allah, karena paket sering berkhotbah. Pendeta Mel Atok sayang hamba Allah, hamba Tuhan, karena dia pengkhotbah. Tidak saudara, bicara hamba Allah, hamba Kristus, saudara, hamba Tuhan, itu bicara kita semua orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus waktu kita beriman kepada dia. Amin. Kita ini kotor, kita ini berdosa, kita beriman kepada dia, dia selamatkan kita. Kita yang tadinya di tempat gelap, ya Tuhan angkat kita di tempat yang terang, saudara. Nah kita perlu tahu dia sudah selamatkan kita, kita hambanya Kristus, hamba Tuhan, hamba Allah. Saudara itu kita perlu ingat. Nah itu tanggung jawab kita tuh adik-adik. Jangan bilang oh hamba Tuhan itu cuma paket sah, pendeta Mel Atok sah. Tidak, kita semua ini hamba Tuhan. Karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ya ayat 23, 1 Korintus 7 ayat 23 bilang begini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan jadi hamba manusia, jadi hamba Tuhan karena dia telah beli kita. Dia telah bayar kita dengan darahnya di atas kayu salib. Kita miliknya. Aku miliknya, itu ada lagu itu kan. Kita ini hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saya bandingkan dengan Roma pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18 ya. Roma pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Ini berkaitan dengan
hamba yang dibeli oleh Tuhan pada zaman itu. Kira-kira begitu ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang kamu harus taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Lalu ayat 17 bilang begini, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Memang dahulu kamu hamba setan, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, berkaitan dengan mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu berarti dia tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Kira-kira begitu. Lalu ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini kita perlu ingat. Saudara, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita perlu ingat ada tanggung jawab buat kita. Kita perlu ingat jati diri kita. Kita perlu ingat status kita. Kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Kita bukan anak gelap, tapi anak terang, saudara, karena diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita lompat lagi di ayat 20 sampai 23 bilang begini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi waktu kita menjadi hamba dosa, saudara, ya toh, dosa yang pimpin kita, saudara, tidak ada kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya kebenaran tidak ada dalam dirimu sama sekali, tidak ada. Tidak ada. Buat hal-hal yang tidak benar, mau melawan orang tua, ya toh, mau mencuri, mau mabok, mau apa lagi, semua kita lakukan, saudara. Itu kita jadi hamba dosa, saudara. Dan tidak ada kebenaran dalam diri kita. Ayat 21 bilang begini. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Mau dapat apa kalau kita hidup dalam hamba dosa? Tidak ada kan saudara. Yang ada tuh menyebabkan kita malu sekarang. Betul tidak? Kita kalau ingat-ingat kembali sekarang kita sudah di dalam Tuhan nih. Sudah di dalam Tuhan, sudah ikut ibadah, sudah pelayanan. Ya toh, kita sudah bertobat. Kita ingat kembali kita pun dosa-dosa. Kita ingat kembali kita pun masa lalu yang dulu. Wah, itu kita kemalu. Dan memang betul Alkitab bilang. Dan buah apakah yang kamu petik? Lu dapat apa dari kamu hidup dalam dosa? Dapat apa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Betul, kita malu. Bisa ya. Bisa kau bepuku itu om. Contoh Contoh, kok bisa berganggu orang pu istri lucu bisa berganggu. Contoh bola di sini. Ada yang begitu, orang bola sekarang kan gila. Bisa kok begini, bisa kok begitu ya. Kayak malu begitu setelah kita ingat. Iya, karena hidup sebagai hamba dosa. Sekarang kita nih hamba kebenaran. Lalu ayat 22 bilang begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa tentu hanya melalui Yesus Kristus dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Buahnya beda. Kalau yang pertama Anda hidup dalam dosa, saudara, buahnya itu kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Tapi kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi kebinasaan, saudara. Tapi hidup yang kekal. Itu janjinya. 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Aduh, dia luar biasa, saudara. Dia Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Makanya saya sering bilang, saudara-saudara, bahwa tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Itu benar, itu bukan hanya kalimat-kalimat kosong, kalimat-kalimat biasa, itu kalimat-kalimat benar, saudara. Itu ucapan-ucapan, statement-statement, atau quotes-quotes yang benar, saudara. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Jadi kita perlu ingat, setelah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus ingat tanggung jawab kita. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kita perlu ingat itu. Nah, ciri hamba Tuhan yang benar itu seperti apa? Ciri hamba Allah yang benar itu seperti apa? Berdasarkan kitab suci, ya toh, kalau kita lihat banyak tentunya. Tapi sebagai seseorang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan atau hamba Allah, hal pertama yang dia harus tunjukkan adalah tunduk pada otoritas atau perintah Allah. Kalau tidak tunduk pada perintah Allah, melawan perintah Tuhan, Anda bukan hamba Allah, bukan hamba Allah. Karena kalau bicara tentang hamba Allah, hamba Tuhan, bicara tentang hamba itu berkaitan dengan pengabdian. Hamba itu berkaitan sekali dengan pengabdian, penundukan diri kita
pada perintah Tuhan, itu yang namanya hamba. Nah sekarang kita evaluasi diri kita. Kita nih hamba Tuhan atau bukan? Kan tadi saya sudah bilang, hamba Tuhan itu bukan hanya paket. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta Mel Atok, pendeta Ezra Soru, dan pendeta-pendeta yang lain. Kita semua yang sudah diselamatkan oleh Kristus, saudara-saudara, waktu kita beriman kepada Dia, kita hamba Allah, kita hamba Tuhan. Kita perlu ingat itu baik-baik. Nah, orang yang mengatakan dirinya hamba Allah atau hamba Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, ya tentu dia perlu lihat seperti yang dikatakan bagian ini, saudara. Tunduk pada perintah Tuhan. Tunjukkan pengabdian kita, tunjukkan sikap penundukan diri kita kepada perintah Tuhan, saudara. Disuruh melayani tidak mau. Wih, berarti Anda bukan hamba Tuhan tuh. Melawan lah. Yang namanya hamba Allah, hamba Tuhan dia tidak bisa melawan tuannya. Pada zaman itu, kalau si hamba sudah beli, dia tidak bisa melawan si tuan. Melawan lo habis. Bukan kayak sekarang, no, pembantu-pembantu kau bayar juga do melawan. Karena ada tuh, lebih enak bilang orang kerja di rumah. Nah, itu kadang-kadang melawan. Yang sudah digaji saja melawan. Ini beda, ini tidak boleh. Nah kita ini hamba Kristus, kita tidak boleh melawan. Kita perlu lihat kalau bicara hamba, bicara pengabdian. Kita sudah mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Evaluasi diri kita, saudara. Jangan sampai kita hanya omong kita hamba tapi tidak ada pengabdian sama sekali, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya Yohanes 14 ayat 15 itu ayat yang seringkali saya tunjukkan kepada saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan pasti saudara ikuti. Perintah yang mana? Saling mengasihi. Saling mengampuni. Mengampuni itu kan berat tuh. Wih, ku dia setikam beda belakang lah kak. Kan mana kau omong dia enak mengampuni. Tapi harus mengampuni. Mengasihi, mengampuni itu perintah saudara. Jangan saling membenci itu perintah saudara. Dan harus dilakukan. Kalau saudara lakukan itu bentuk pengabdian saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seseorang yang takut akan Tuhan. Amin. Seseorang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Cinta sungguh-sungguh. Perintah yang diminta untuk dia lakukan itu tidak berat. Kode dasar cinta. Nah. Orang yang buat apa-apa mengeluh, orang yang buat apa-apa tuh terpaksa, saudara, itu dasarnya bukan cinta. Tidak mungkin saudara cinta seseorang lalu dia minta tolong saudara marah-marah mengeluh, itu tidak ada. Tidak ada begitu kalau dasar cinta. Kalau dasar kasih, yang suka pacaran-pacaran dong. Bisa pacaran dari nona di Kolbano minta nasi goreng. Dari sini diantar. Sampai sana nasi goreng lenyap. Terlalu jauh. Tapi dia akan berusaha antar. Dia bungkusin semua. Plastik, dos-dos. Pokoknya dia harus lakukan yang terbaik. Dia cinta nah. Ya toh, cinta itu kan identik dengan pengorbanan. Aneh kalau saudara bilang saudara mengasihi dia. Tapi saudara tidak ada pengorbanan untuk dia. Sama sekali tidak ada. Telepon juga tidak pernah. Dia pacaran apa kok sampai 5 tahun, dia terus yang telepon. Saudara hanya tidur saja tiap hari. Tidak bikin apa-apa. Di mana sayang? Di kamar sana. Dia kasih hanya tidur. Jadi telepon, mesti ada timbal balik begitu. Saudara kalau cinta orang dan orang itu tidak cinta saudara sungguh-sungguh dan sudah terlihat dalam beberapa hal mungkin. Kalau ulang-ulang berdoa sungguh-sungguh kasih putus. Saudara lebih sakit sekarang nih begitu memang. Nikah sudah bisa lagi, tiket sekali jalan, tidak ada tiket pulang. Kalau nikah, ini kesal memang. Putus dari sekarang. Jangan ikat, bisa kok lama nakak, kalau angka ini bunga-bunga dong. Pokoknya, wait, masih kok lama nikah, tidak bisa. Iya bukan persoalan lama, persoalannya dia tuh tidak cinta kamu sungguh-sungguh. Dan kamu juga laki-laki atau perempuan yang kamu ini lagi bangun hubungan, kalau rasa Sony bisa sudah putus, sudah jangan paksa. Amin. Supaya jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Amin. Ino kenapa Ino? Ino tiba-tiba batuk ya. Itu saya curiga ya. Anak kerja mana yang bikin ke Ino ya? Tidak. Maksudnya begitu. Tidak usah paksa diri toh. Ini barang ini dari, saya cuma kasih contoh. Kalau saudara cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara pasti menuruti perintahnya. Saudara sukai apa yang Tuhan sukai, saudara benci apa yang Tuhan benci. Karena saudara cinta dia. Contohnya ya hubungan manusia dengan manusia. Daripada saudara paksa. Kalau rasa kayak, so nyaman ketemu hubungan ini sudah datar. Berdoa, cek dulu baik. Jangan lu paksa. Besok bilang ulang-ulang. Omong ini suka tahu. Jangan coba-coba paksa jalan dengan tidak cinta. Nah kan masih pacaran. Masih ada kesempatan untuk
X. Daripada menikah tidak bisa. Ada yang dalam rumah tangga. Bapuk, habok, selingkuh sana, selingkuh sini. Contoh. Kalau mau sekarang mau putus. Tapi pikir bapak jalur sok-sok. Beta akan putus kak, beta akan putus. Pas putus, nangis. Itu makan pikir. Putus, makanya putus pikir ya. Jangan, pokoknya lu kalau mau kasih putus, lu rasa lu kuat. Dia kuat. Bisa. Nah gitu. Jangan suka putus baru lu menangis. Dia jalan di orang lain baru lu menangis. Maka reo karena dia pakai lu celana, baju lu beli, aduh pun hati pun sakit. Kami sudah bilang ulang-ulang, investnya tuh pas-pas. Biasanya yang sakit sekali itu karena investnya terlalu besar. Tidak ada hujan angin, hari kemerdekaan lu kasih hadiah. Maksudnya hadiah yang, pokoknya hadiah yang bagus-bagus semua. Mau hari kemerdekaan, hari Natal, tahun baru, ya toh. Lu pun kucing ulang tahun, tidak ada nyambung, semua lu kasih terus invest. Kamu habis banyak, pas putus memang lu lebih sakit kan, lu lebih banyak investasi. Pas-pas ke dia ulang tahun, cukup kasih hadiah. Ya toh, cium hidung. Begitu, jangan cium-cium yang aneh-aneh. Lu tempeleng lu. Maksudnya itu contoh ya, pas-pas begitu. Itu sampai di mana, biju bingung ya. Baik, saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi itu bahwa hamba Allah atau hamba Tuhan itu pasti menunjukkan pengabdiannya, saudara ya, kepada tuannya. Saya kasih contoh Maria ya. Maria ibu Yesus itu luar biasa loh saudara ya. Waktu malaikat datang kepadanya dan bilang bahwa kamu akan mengandung. Sempat sedikit ada bertanya begitu, bagaimana bisa? Tapi pada akhirnya dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang engkau mau. Kira-kira begitu. Ya, coba kita lihat dulu Lukas 1 ayat 31, 32. Lukas 1 ayat 31, 32. Dikatakan seperti ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini malaikat yang datang kepada Maria, ibu Yesus pada waktu itu. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lompat di ayat 34, 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini Maria yang bilang, sempat ada sedikit keraguan atau lebih tepatnya mungkin dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu masuk di ayat yang ke-38, dia bilang begini. Akhirnya Maria bilang begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Malaikat itu meninggalkan dia. Menarik, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Yang namanya hamba Allah, hamba Tuhan, tunduk pada otoritas Tuhan. Tunduk pada perintah Tuhan. Saudara tidak usah bersoal jawab terlalu banyak. Tidak ada nih saudara. Maria bilang sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan seperti apa? Hamba Tuhan yang begini nih. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tidak melawan saudara. Nah kita ini hamba, kita akan bilang terserah Tuhan mau buat apa, terserah. Saudara lagi doakan nih, mungkin ada suka satu cowok, satu cewek lagi doakan. Tapi Anda tidak bisa paksa Tuhan, Anda hanya bilang terserah Tuhan yang bisa menggerakkan hati. Amin. Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Apalagi hati-hati masyarakat biasa, gampang. Ikuti sedikit langsung hati terbuka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tetap kita doa kita tidak bisa paksa Tuhan. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. The Lord's Prayer. Jadilah kehendakmu. Dalam setiap doa perlu ada kalimat jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita yang terjadi tapi kehendak Tuhan. Kalau kita paksa kehendak kita yang terjadi. Lalu tiba-tiba tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tidak sesuai ekspektasi. Kita pasti kecewa. Supaya kita tidak kecewa. Ya saudara. Supaya kita tidak kecewa berlebihan, simple. Kontrol ekspektasimu. Kontrol. Itu akan membuat Anda bisa aman begitu. Daripada ekspektasi Anda terlalu tinggi. Masalahnya bukan Anda yang atur Tuhan, tapi Tuhan yang atur Anda. Itu persoalannya. Amin. Kita ini hamba Allah. Luar biasa Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Itu baru namanya hamba. Hamba itu menunjukkan pengabdian. Saudara tunduk kepada otoritas Allah, ada penundukan diri, ada ketaatan dari seorang hamba Tuhan, saudara. Contoh yang berikut,
Tapi saya perlu ingatkan ya, Maria nih mengandung dari Roh Kudus. Dan itu tidak mungkin lagi ada perempuan siapapun yang mengandung dari Roh Kudus. Cuma Maria, Ibu Yesus. Dan saudara punya ide langsung malam berdoa. Beta juga pengen ambil dari Roh Kudus, tempeleng keluar. Soalnya bisa, itu hanya untuk khusus, perkara khusus. Tidak bisa. Ya, pernah ada yang bilang, satu nenek bilang saya ambil dari Roh Kudus. Tapi itu betul ke soalnya. Pernah beberapa tahun yang lalu. Kalau sampai ada, setelah lalu betul ya. Itu sukses saat. Dan beta akan pindah negara ya. Daripada saya pusing. Contoh yang berikut saudara, yaitu Yesus sendiri. Luar biasa saudara. Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan saudara. Dia tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Kalau saudara lihat di TikTok itu kan beberapa waktu lalu pakai sempat singgung. Karena ada video pendek yang bilang, ada khotbahnya satu pendeta, satu pastor muda bilang, waktu Yesus belum jadi Tuhan, berarti Yesus pernah berhenti jadi Tuhan. Yesus pernah berhenti jadi Allah. Itu kan tidak benar, saudara. Itu sesat. Yang namanya Tuhan tidak bisa berhenti jadi Tuhan. Yang namanya Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Hanya kita perlu ingat, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, tapi menjelma menjadi manusia. Dia yang harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, saudara. Dan Alkitab bilang, saudara, bahwa Yesus sendiri mengatakan dari mulutnya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia tuh Allah loh, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu luar biasa. Pemimpin-pemimpin, kalau dia mau jadi pemimpin hebat, mesti melayani. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang melayani. Begitu, bukan pemimpin yang mau dilayani. Karena banyak pemimpin spiritnya tuh spirit bos. Mau dilayani, mau dihormati. Kalau kamu mau dihormati, belajar hormati orang terlebih dahulu. Yang ada orang jengkel ya kamu model. Ada bos-bos yang orang jengkel. Di depan orang bilang, pagi. Bos balik belakang dia bilang biasa. Ada karena bos memang tidak kasih tunjuk contoh yang baik. Kalau bos takut Tuhan, pemimpin yang baik melayani. Yesus saya datang untuk melayani kok. Kalau tidak salah Matius 20 ayat 28. Matius pasal 20 ayat 28 mengatakan begitu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani. Lalu yang berikut Filipi pasal yang kedua. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7 bicara tentang hamba. Di sini bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah. Di bagian ini tuh ada kurang satu kata. Seharusnya yang walaupun ada dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus itu Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 dia bilang begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, saudara, dia Tuhan. Ya, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu kan sangat rendah, tapi itu yang dia lakukan, saudara diberkati. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya toh, kurang ajar sekali kita nih bikin diri seperti bos, padahal kita nih hamba, mau kita bikin diri seperti bos. Disuruh pelayanan tidak mau, Kak Kristen sudah bikin nama-nama, ya toh untuk pelayanan tidak mau. Saya tidak mau pelayanan yang di belakang situ, saya tidak mau pelayanan parkir, saya tidak mau pelayanan yang hanya antar-antar orang kau duduk, saya tidak mau, saya mau nyanyi. Persoalannya kamu bisa nyanyi tidak? Begitu. Kalau kamu bisa nyanyi pun tetap ikut aturannya, setia-setia dulu. Nanti ikut, kita tidak bisa atur Tuhan, saudara. Kalau memang Anda sudah harus melayani di sini, di depan, di panggung nih Anda akan melayani. Siapapun tidak bisa pilih Anda kalau memang Tuhan yang buka jalan untuk Anda, amin kok. Tapi ya tidak bisa dipaksa juga kalau Anda pun talenta cuma diterima tamu, ya terima tamu. Tidak bisa dipaksakan untuk nyanyi. Makanya nanti di youth itu ada audisinya. Nanti kita bikin audisi. Tujuan audisi ini supaya saudara tuh lebih lebih merasa bahwa ini pelayanan, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Saudara, ya toh biar pas juga. Ya secara talenta pas begitu. Karena ada yang tabalek. Harusnya terima tamu, naik di singer. Harusnya dia tuh singer, dia terima tamu. Jadi tidak pas begitu. Hanya pelayanan pincang. Karena kita harus lihat pelayanan tepat sasaran. Tuhan kasih talenta Anda apa? Maksimalkan talenta itu. Karena tidak mungkin tidak ada orang yang tidak punya talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 3, ada yang diberikan 1, diberikan 2 talenta. Bukan tentang berapa talenta.
Tapi Anda bisa maksimalkan talenta itu atau tidak untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi Yesus saja, saudara, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Oh, itu luar biasa. Hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Hanya untuk mendapatkan kita. Kalau dia datang bahwa kealahannya tidak akan nyambung, saudara. Tidak akan bisa. Dia harus jadi manusia. Tapi waktu dia jadi manusia bukan berarti dia bukan Allah. Amin. Karena ada banyak orang yang pakai data-data kemanusiaannya lalu menyerang kealahannya. Sama ke artis maju mundur cantik. Ya toh, maju mundur cantik itu kan Syahrini toh. Syahrini sempat protes, Allahnya orang Kristen aneh. Yesus kok Allah? Dia bilang. Allah namakan. Itu karena dia lihat sisi apa? Sisi kemanusiaan. Allah mah tidur. Itu kan sisi kemanusiaan. Anda tidak bisa pakai sisi kemanusiaan Yesus lalu menyerang sisi kealahannya. Itu kan sisi manusia, makanya dia tidur, dia makan, dia lapar, ya toh. Dia minum karena dia haus, itu sisi kemanusiaannya. Tapi sisi kealahannya dia tetap Allah, saudara. Amin. Secara hakikat Yesus Allah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tapi luar biasa ya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan setiap kita. Jadi itu yang pertama ya, contoh sikap hidup dari hamba Allah, saudara, ya harus tunduk pada otoritas Allah atau tunduk pada perintah Tuhan. Lalu yang kedua juga memiliki sikap tahu diri. Memiliki sikap tahu diri ya. Sikap tahu diri ini berkaitan dengan sikap rendah hati, saudara, ya. Itu penting. Kata tahu diri. Kata tahu itu kan berkaitan dengan mengerti, mengenal, insaf, sadar. Kita perlu tahu diri, kita perlu sadar, kita ini manusia lemah, kita ini manusia terbatas. Dia Tuhan tuh tak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Kita perlu sadar itu, makanya kita perlu tahu diri, saudara-saudara. Kita perlu tahu diri di dalam ini hidup, kalau tidak bisa, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, Anda mau berhasil di sekolah, di kampus, ya, dalam pekerjaan, ingat baik-baik, semua karena Tuhan. Makanya di dalam Lukas 17 ayat 10 ya, paket suka ayat ini. Lukas 17 ayat 10 bilang begini. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin, saudara. Anda sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, Anda perlu ingat, Anda hamba. Kalau hari-hari ini ada kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan izinkan bagi Anda di kantor kah, kepercayaan luar biasa bagi Anda di sekolah kah, di tempat kerja kah, ingat baik-baik itu Tuhan. Bukan karena kehebatan kamu, kita ini cuma hamba. Terima kasih Tuhan pakai saya. Lebih banyak, ada terlalu banyak orang di luar sana yang lebih bertalenta, lebih bagus dari kita. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, saudara, itu satu kehormatan, saudara. Dan kalau Tuhan sudah pakai kita, ingat, kita ini hamba. Ingat baik-baik, kita ini pelayan. Kita ini budak Kristus. Ingat itu baik-baik, supaya jangan sombong. Kan banyak orang yang sombong, nah. Tuhan baru percayakan sedikit, sombong mati. Baru tahu sedikit, sombong mati. Baru dapat kepercayaan sedikit, mulai dia karakter berubah. Dulu tokoh orang, sekarang sombong. Sok-sok protes. Padahal, sudah lah, omongnya salah lah ya. Kayak emosi tiba-tiba ya. Sudah lah. Maksudnya begitu sudah. Ada orang-orang yang model begitu. Ingat hamba. Ya, kata tidak berguna itu dari kata Yunani arkeiros. Kata tidak berguna di situ dari kata Yunani akreiros. Ya, akreios. Tidak berguna. Hina begitu. Kita mesti sadar diri. Kita ini orang hina yang diselamatkan. Kita ini sampah yang didaur ulang oleh Kristus. Ingat itu baik-baik. Taruh di otak. Supaya bikin apa-apa kalau berhasil ingat. Terima kasih Tuhan. Karena ada orang yang susah ingat Tuhan lah. Mulai lupa Tuhan. Dulu lalek hidup parah. Tapi setelah Tuhan percayakan dengan berkat-berkat mulai sombong sekali. Jangan begitu. Tetap itu semua karena Tuhan. Makanya Salomo bilang ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ingat Tuhan. Kalau Anda sombong-sombong nanti Tuhan pukul. Toh kan banyak kisah sombong-sombong yang saudara sudah tahu tuh. Saya sudah sering cerita kepada saudara. Ya. Sama kayak cerita Tancredo Neves tuh presiden Brasil. Mau dapat 500.000 suara tuh dalam kampanye. Dia bilang kalau dapat 500.000 suara ya Tuhan pun tidak bisa melengsarkan saya dari kursi kepresidenan. Betul saudara. Dia dapat 500.000 suara. Tapi besok mau pelantikan dia mati. Kenapa saudara? Sombong. Makanya jangan sombong dalam hidup.
Semua itu dari Tuhan, untuk Tuhan semua. Amin. Roma pasal 11 ayat 36. Tunjukkan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu bicara tentang sumber. Lalu kalimat berikut bilang begini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu bicara tentang tujuan, saudara. Sumber segala sesuatu, kekuatan, nafas hidup, kepintaran, semua dari Tuhan, saudara. Berkat-berkat itu dari Tuhan. Kalau saudara sudah dapat itu semua, Tuhan suka kasih saudara, tujuannya hanya untuk Dia kembali. Kepada Tuhan juga, bukan untuk dirimu. Kita perlu ingat baik-baik itu. Supaya kita suatu saat sukses, Anda ingat ini khotbah. Wih, paket pernah khotbah, jangan sombong, ingat Tuhan. Kau semua juga dari Tuhan. Amin, saudara. Kita belajar andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya pikir sampai di sini saja, nanti kita akan bahas lagi, saudara. Ya, kita akan bahas sikap hidup seperti apa yang harus ditunjukkan sebagai seorang hamba Allah. Dan nanti saudara bisa lihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Itu banyak hal yang akan kita bahas minggu depan. Misalnya menjauhkan diri dari keinginan daging, atau berbuat baik. Bagaimana cara mengatasi orang yang benci kita. Itu nanti kita akan bahas minggu depan. Sebagai contoh gaya hidup dari orang-orang yang cinta Tuhan. Atau contoh gaya hidup dari orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Amin, saudara. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi ingat tanggung jawab kita. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita masih jumpa minggu depan di seri yang ketiga, tentu seri yang terakhir dalam pembahasan ini. Karena masuk di bulan berikut, nanti kita akan bahas hal yang berbeda lagi. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, adik-adik, Tuhan memberkati, tetap kuat dalam Tuhan ya, tetap setia ibadah ya, tetap fokus dengar firman, tidak hanya dengar firman di sini, di rumah baca firman, kehidupan adik-adik pasti dikuatkan, pasti diberkati.